Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat dimudahkannya kita untuk melaksanakan yang Allah wajibkan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang pastinya kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung sebagaimana mestinya. Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan kalian sanggup untuk menghitungnya. Maka tentunya tidak ada kewajiban atas kita kecuali senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, baik nikmat yang kita sadari dan telah kita rasakan, atau nikmat yang kita tidak sadari, atau nikmat yang akan datang yang pastinya akan senantiasa tercurahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Semoga rasa syukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat ini, Allah mendatangkan keberkahan buat kita sekalian atas apa yang Allah berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari setiap kejelekan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Fikih Al-Adiyah wal Adhkar, fikih tentang doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak rahimahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan kita penjelasan tentang Al-Quran, tepatnya seutama-utama zikir adalah Al-Quranul Karim. Ketika kita membicarakan tentang zikir, ya, maka seutama-utama zikir adalah seorang membaca Al-Quranul Karim, mentadaburinya, dan juga mengamalkan tentunya. Karena seorang yang mengamalkan Al-Quran dikatakan sebagai orang yang berzikir. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala menjelaskan tentang Rasulullah, karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahwalih, adalah Nabi SAW mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Tentu kita pahami maksud Aisyah ini, bahwasannya pastinya Rasulullah berada pada keadaan-keadaan lisannya mungkin tidak menyebut nama Allah, tapi apa yang menjadi keadaan beliau? Menjaga batasan-batasan Allah, perintah Allah, dan tidak melampauinya. Maka ini adalah bagian dari zikir, sehingga Rasulullah yang keadaannya terus berada pada apa yang Allah cintai dan ridai, maka jadilah beliau senantiasa berzikir dalam setiap keadaannya. Maka Al-Quran sebaik-baik zikir yang dilakukan oleh seorang hamba
baik zikir dengan lisan dengan dia membacanya, zikir dengan hati dan pikirannya dengan dia mentadaburinya, dan zikir dengan anggota badannya dengan dia mengamalkannya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu yang dijelaskan juga oleh penulis dalam kitab ini, masih terkait dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, al-matlub minal Qur'ani fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Untuk kita pahami dengan baik bahwasanya di antara perkara yang diinginkan dari Al-Quran dengan adanya Al-Quran ini bukan sekedar membacanya, tapi di antara perkara yang menjadi maksud dan tujuan adanya Al-Quran juga adalah untuk kita memahami maknanya dan beramal dengan apa yang ditunjukkan dari Al-Quran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu pedoman hidup, bukan sekedar untuk dibaca. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung di kesempatan yang lalu, ketika banyak manusia tertarik kepada suatu kitab yang katanya berisi sesuatu yang bermanfaat, ya, menunjukkan kepada sesuatu yang mencerahkan jalan, pikiran, dan lain-lain. Kalau mereka tertarik dengan apa yang menjadi retorika yang dikumpulkan, yang ditulis oleh manusia, maka sangat aneh kalau kita tidak tertarik kepada kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab yang di dalamnya terdapat firman Allah pencipta manusia. Kenapa makhluk kita tertarik dan kita tidak tertarik dengan Khalik? Kita kagum dengan apa yang ada pada makhluk, terpukau dengan pernyataan-pernyataan serta retorika-retorikanya, tapi kita tidak tertarik dengan apa yang datang dari Khalik, yaitu kitabnya ini yang di dalamnya terdapat firman-Nya. Ya, maka tentunya pasti Khalik itu lebih baik, lebih mengetahui, dan di atas hidayah, di atas sirat al-mustaqim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daud, inna rabbi ala siratin mustaqim, Rabbku di atas jalan yang lurus. Ya, maka dengan semua ini tentu sangat menjadi suatu kekurangan dan aneh, ya, kalau kita tidak tertarik untuk berusaha memahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, yang di dalamnya adalah petunjuk, yang di dalamnya adalah cahaya, ya, yang di dalamnya adalah hidayah, ya, dan juga untuk mengamalkannya, tertarik untuk mengamalkannya, ya. Maka penulis menjelaskan di sini secara khusus bahwasanya maksud dari Al-Quran yang diinginkan darinya adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Kalau membacanya, tentu kita semua sudah paham, ya, Al-Quran memang untuk dibaca, tapi membaca Al-Quran hendaknya bukan sekedar dibaca, untuk kita meningkat dari sekedar menjadikannya sebagai bacaan, tapi meningkat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang menuntut kita untuk memahami apa yang dimaksud dan berusaha mengamalkan petunjuk-petunjuk yang datang darinya. Mari kita perhatikan salah satu poin besar dari Al-Quran ini yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, untuk kita amalkan. Di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat serta menginfakkan yang kami rizkikan kepada mereka secara terang-terangan atau secara tersembunyi, dengan mengharap perniagaan yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan balasan buat mereka dan Allah akan tambahkan dengan karunia-Nya atau dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri amal hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat, berinfak, dan Allah pastikan apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang tidak akan mendatangkan kerugian, karena balasannya langsung dari Allah, dan Allah akan tambah dari karunia-Nya lagi untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengampuni amal hamba-hambanya, kekurangan-kekurangan dan kesalahan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri dengan akan membalas sesuatu yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh hambanya. Yang jadi pelajaran buat kita terkait ayat ini, Allah tegaskan pujian diantaranya untuk mereka yang membaca kitab Allah, ya. Untuk mereka yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, membaca kitab Allah di sini apakah berarti hanya sekedar membacanya? Hanya sekedar membaca dengan lisan-lisan kita? Maka ini yang jadi perhatian kita. Karena sesungguhnya yang dimaksud membaca kitab Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar membaca dengan lisan, tapi membaca dengan sesungguhnya adalah dengan mentadaburi dan mengamalkan apa yang dibaca, ya. Dan itu ditunjukkan dengan amalan-amalan yang Allah jelaskan setelah membaca kitabnya, mengerjakan sholat, infak. Nah, itu kan mengamalkan yang ada pada kitab Allah. Perintah Allah kita diperintahkan untuk sholat. Perintah Allah kita berinfak dengan penuh keikhlasan, ya. Itu kan mengamalkan kitab Allah, ya. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan, inna tilawatal Qur'an wa tadabbura a'dhamu abwabil hidayah. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya adalah pintu hidayah yang sangat luas atau yang sangat besar. Artinya siapa yang memang benar-benar ingin petunjuk hidayah, hatinya dilunakkan untuk kebaikan, hatinya dimudahkan untuk kebaikan, maka membaca dan mentadaburi Al-Quran itulah yang harus dia lakukan. Itu yang harus dia lakukan, ya. Kenapa demikian? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad anzala kitabahul mubin ala ibadihi hudan wa rahmah. Karena Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran itu kitab yang penuh dengan kejelasan. Allah turunkan untuk hamba-hambanya sebagai hidayah, sebagai rahmat, sebagai cahaya, sinar, kabar gembira, untuk mengingatkan kita. Allah jelaskan Al-Quran itu
penuh dengan berkah, diberkahi oleh Allah. Sehingga kalau kita nggak paham, tidak membaca, tidak mentadaburi dan mengamalkannya, maka bagaimana kita mendapatkan keberkahannya? Allah menjelaskan dia hudan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam ini. Apa yang menjadi kebaikan-kebaikannya dan apa yang menjadi keburukannya. Kebaikan untuk dijalani, diikuti, keburukan untuk dijauhi, dihindari. Dan Allah juga tegaskan Al-Quran sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Bagaimana kalau kita tidak membacanya, tidak mentadaburinya, terutama penyakit-penyakit hati, ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, penyakit hati itu ada dua. Penyakit hati ada dua, ditinjau dari sisi berasa atau tidaknya. Yang pertama, ada penyakit hati yang berasa pada hati, seperti sedih, galau, gundah. Itu kan penyakit hati, membuat hati itu jadi sempit, terpukul, ya, jadi sakit hati. Yang kedua, penyakit hati tapi tidak berasa. Tidak berasa. Atau hati itu tidak merasakan penyakit tersebut. Bahkan banyak orang gak sadar dan tidak mendeteksi penyakit itu. Untuk penyakit hati yang berasa, ya, bisa diobati dengan pengobatan yang sifatnya natural dan alami. Contohnya adalah dengan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang didapatkan hati. Hati kita sedih, maka lakukan hal-hal yang menyenangkan agar sedih itu hilang, untuk melupakan kesedihan. Ya. Juga bahkan kesedihan hati itu bisa hilang dengan berlalunya waktu. Secara natural dan alami hilang. Lama-kelamaan dia mereda dan hilang juga. Ya. Tapi penyakit ini juga bisa diobati dengan pengobatan syar'i yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, berupa keimanan, ya, berupa keyakinan-keyakinan yang harus diyakini tentang takdir, tentang yaumul qiyamah, tentang Allah. Nah, penyakit yang kedua dari penyakit hati nggak berasa. Yang banyak hati-hati itu tidak sadar akan penyakit itu padahal ada. Penyakit ini contohnya apa? Kebodohan, kejahilan, syubhat, maklumat, pengetahuan yang keliru tentang Allah, tentang agama, tentang akhirat, tentang takdir, tentang malaikat, tentang alam gaib. Ini sejatinya penyakit. Tapi penyakit ini umumnya orang yang terkena, terjangkiti nggak sadar. Dan ternyata penyakit yang kedua ini lebih parah dari penyakit yang pertama bagi hati. Karena penyakit yang pertama, konsekuensinya, dampaknya mungkin hanya berdampak untuk urusan dunia. Seorang jadi sakit, nggak mau makan, malas kegiatan, ya, yang mungkin dia hanya dapat kerugian dunia dengan sebab sakit hatinya itu. Tapi penyakit yang kedua, dampaknya itu serius. Bukan hanya dampak duniawi, yang dia akhirnya berada dalam keadaan buta dalam perilakunya, tidak peduli yang halal dan haram, nggak peduli yang benar dan salah, nggak peduli menyakiti atau tidak. Bukan hanya berdampak keburukan di dunia, tapi keburukan di akhirat. Yang Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Tidak bermanfaat nanti di yaumul qiyamah harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Jadi penyakit yang kedua nih, yang banyak orang yang terjangkiti nggak sadar kalau ada penyakitnya, bahayanya, dampaknya dunia akhirat. Nah, penyakit yang kedua ini tidak ada obatnya kecuali melalui jalan syariat. Di antaranya adalah apa? Menghadap kepada Al-Quran, membaca dan mentadaburinya. Karena Al-Quran obat, khususnya obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, dari kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan, keraguan-raguan, maklumat, pengetahuan yang keliru dan salah dalam mengenal Allah, mengenal malaikat, takdir, nabinya, alam gaib, yaumul qiyamah. Dalam Al-Quran petunjuk bagi penyakit-penyakit yang gak berasa ini, sehingga seorang menjadi sehat hatinya dan datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari keraguan-raguan, selamat dari kekufuran, selamat dari kemunafikan. Ini penyakit-penyakit hati semua. Bahayanya, imbasnya dunia akhirat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan Al-Quran syifaan minal asqam, obat dari berbagai macam penyakit. Wala sayyama asqamul qulub wa amraduha min syubuhat wa syahawat. Terutama penyakit hati, penyakit yang menjangkiti seorang dalam keadaan tidak sadar, berupa syubhat, pengetahuan yang keliru dan salah dari seharusnya tentang keyakinan-keyakinan dan apa yang datang dari agama ini. Dan juga penyakit syahwat, penyakit di mana hati itu cenderung dan condong untuk memuaskan diri dan hawa nafsu tanpa peduli itu benar atau salah. Ini adalah dorongan apa yang ada dalam hati yang terjangkiti penyakit. Karena tenggelam dengan dunia dan mengobsesikan dunia sehingga akhirnya gelap mata. Ini namanya penyakit syahwat, ya, hawa nafsu. Dan Al-Quran obat bagi penyakit hati. Kemudian kata penulis, dan Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai rahmat. Hadirin yang dimuliakan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Sehingga kalau ada orang yang berpaling dari Al-Quran, gak ada yang rugi kecuali dia. Dia tolak rahmat Allah. Sering beredar di kaum kita, jangan nolak rezeki Allah. Kalau datang rezeki jangan ditolak. Rezeki dari Allah jangan ditolak. Benar, jangan ditolak. Termasuk juga kita katakan jangan tolak rahmat Allah. Al-Quran itu rahmat, kasih sayang Allah. Sebagaimana rezeki jangan ditolak, apalagi rahmat Allah. Kita gak ada artinya apa-apa kalau Allah gak rahmati kita. Kita gak akan masuk surga kalau Allah tidak rahmati kita. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, la yadkhulul jannah ahadukum bi amalih. Amal kalian bukan menjadi alat tukar dengan surga. Dia hanya sebab saja. Tapi kalau hitung-hitungan, amal kita nggak akan bisa membayar surga. Surga itu sangat mahal. Kita amal dari kecil sampai mati lagi nggak akan bisa pernah membayar surganya Allah. Tapi amal itu sebab Allah akhirnya merahmati kita dan memasukkan ke dalam surga. Kalian tidak akan masuk surga di mana amal kalian menjadi alat tukar untuk membayar surga. Wala anta ya Rasulullah. Begitu juga dengan engkau ya Rasulullah, amalmu juga demikian. Wala ana. Iya, termasuk saya. Illa an yataghammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah melimpahkan aku dengan rahmatnya, kasih sayangnya.
sehingga beliau Allah muliakan dengan memasukkan beliau ke dalam surga yang tinggi. Maka hadirin, Al-Quran telah Allah sebutkan dia adalah rahmat Allah. Maka jangan tolak rahmat Allah. Jangan sampai nyesal karena kita menolak sekarang, nanti nggak dapat terus sampai yaumul qiyamah. Nauzubillah. Ya. Wa rahmatan lil alamin yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran memberi petunjuk yang lebih baik, lebih lurus. Seperti yang kita singgung. Kalau ada kita tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang datang dari manusia, dengan kesimpulan dari hasil pikirnya untuk perjalanan hidup begini dan begitu, ya, kemudian rumusannya, ya, kita tertarik dan terpukau. Allah telah berfirman tentang Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk yang lebih lurus. Karena kesimpulan manusia, betapapun nampak kita lihat kelurusannya, tidak sempurna karena berasal dari yang tidak sempurna, yaitu manusia. Mau sepintar apapun, mau setinggi apapun IQ-nya, dia nggak sempurna, kepleset juga, jatuh juga, terjerembab juga, ya. Tapi Rabbul Alamin maha sempurna, maka petunjuk darinya, arahan darinya itu pasti yang lebih lurus. Makanya kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam, ya. Wa sarrafa fihi minal ayat wal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Dan Allah Subhanahu wa taala menjabarkan, menerangkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran keagungannya, juga janji-janji serta ancaman yang ada di dalamnya, agar kita ketika memahami itu semua menjadi bertakwa, menjadi ingat, menjadi paham, menjadi lurus jalannya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil untuk itu semua. Di antaranya firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Pada hari nanti yaumul qiyamah, kami akan panggil setiap orang atau setiap umat menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Kita akan menjadi saksi akan diri kita sendiri. Apa yang kita gunakan, badan kita ini, waktu kita ini, diri kita ini. Kalaupun kita bisa beralasan dengan lisan-lisan kita untuk menutupi kekurangan dan kesalahannya, ada waktunya nanti ditutup lisan itu, dikunci mulut itu, dan yang akan berbicara tangan, kaki, dan kulit-kulit kita dengan sejujurnya apa adanya. Setelah itu kita gak akan bisa mengelak lagi. Kita akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Maka belajarlah menjadi orang yang jujur untuk diri kita sendiri. Gimana kita membohongi diri kita sendiri? Ketika kita membawa diri seperti itu nanti di yaumul qiyamah, ya, maka pada hari nanti kami akan datangkan masing-masing itu menjadi saksi bagi dirinya. Wajibna bika ala haulahi syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad, engkau jadi saksi apa yang dilakukan oleh mereka semua itu. Kita akan dikonfrontasi dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Benar atau enggak yang kita lakukan? Benar atau tidak iman kita? Seperti yang beliau dakwahkan, seperti yang beliau serukan, yang ajak kita dengannya. Maka hadirin, dalam beragama, di antara yang menjadi kepentingan untuk kita perhatikan adalah perhatikan pengikutan dan kesesuaian kita dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Walaupun menyelisihi orang banyak, menyelisihi orang-orang yang kita idolakan, menyelisihi guru kita sekalipun,
Kalau dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad dengan keterangan yang jelas dari Al-Quran dan hadis yang sahih, maka sesungguhnya itu adalah pesan dari para ulama, pesan dari Imam Syafi'i, pesan dari Imam Ahmad, pesan dari Imam Malik, pesan dari Imam Abu Hanifah dan para pembesar tokoh ilmu agama di dalam Islam, untuk kita semua mengikuti apa yang datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya, walaupun menyelisihi kesimpulan dan pendapat-pendapat mereka. Karena kita akan dikonfrontasi dengan Nabi kita Muhammad SAW, bukan dengan Imam Syafi'i, bukan dengan Imam Ahmad, bukan dengan Imam Abu Hanifah, bukan dengan Imam Malik. Akan disesuaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan apa yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa jawab kenapa kamu kayak gitu. Saya ngikutin imam ini, saya ngikutin imam itu. Kita harus jawab bagaimana pengikutanmu terhadap Muhammad SAW yang diutus kepadamu. Allah tegaskan dalam ayat ini, waj'na bika ala haula'i syahida. Kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka-mereka itu. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab menjelaskan segala sesuatunya. Ya. Menjelaskan segala sesuatunya. Tapi tentunya hadirin, Al-Qur'an itu kitab mukjizat. Al-Qur'an mengatakan dia menjelaskan segala sesuatu. Hakun benar adanya. Akan tetapi kemukjizatannya tentu dia bukan kitab-kitab yang akan memberatkan, menyulitkan, sehingga hal-hal yang sesungguhnya manusia mudah untuk mengetahui dan mendapatkannya harus dijelaskan begitu saja dalam Al-Quran. Pernah ada orang mengetes seorang ulama dalam rangka menjatuhkan Al-Quran, bertanya dengan mengatakan, katanya kitabmu mengajarkan segala sesuatu. Ini ada perkakas atau barang saya rusak. Coba mana petunjuk Quran ngejelasin betulin ini. Ya, ingin jatuhkan Quran. Maka para ulama karena mereka paham Al-Quran sebagai kitab mukjizat, menjelaskan segala sesuatu, petunjuk-petunjuk bagaimana yang harus kita jalani, maka mereka ulama ini menjawab, ada dalam Al-Quran. Untuk apa yang kau butuhkan itu? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu nggak tahu. Masalahnya apa? Perkakas apa yang rusak? Pergi ke ahlinya sana. Kalau harus dijelaskan Al-Quran ini tentang segala sesuatu, mekanik dan seterusnya, bukan kitab mukjizat lagi, akan beribu-ribu jilid nantinya. Tapi pondasi dasarnya, ya, asas dasarnya untuk segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Kita sebagai manusia tinggal mengikuti apa yang menjadi petunjuk arah itu. Dalam masalah seperti ini, kita kerusakan mobil, kerusakan ini, gimana solusinya? Ya pergi ke montir lah. Jangan malah ke tukang servis AC. Mereka nggak ngerti tentang mesin mobil, nggak jelas, nggak nyambung. Seperti itu asas dasarnya. Ya, maka inilah Al-Quran tibyanan likulli syai', telah menjelaskan segala sesuatu, tapi dengan keadaan Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, kemudian kata Allah, wahudan warahmatan wabushra lil muslimin. Ini yang jadi pelajaran buat kita. Dia adalah petunjuk, dia adalah rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Inilah Al-Quran, ya. Dan kalau dia petunjuk, berarti kan kita harus memahami apa yang ditunjuki. Allah sudah jelaskan, isyaratkan, ini petunjuk loh Al-Quran. Maka kita harus berusaha untuk memahami apa petunjuk itu yang mengarahkan kita untuk mengamalkan, menjalankannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman surah Al-A'raf, walaqad fassalna
Walaqad ji'nahum bikitab, kami telah mendatangkan kepadamu dengan kitab, fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kami rincikan semua di atas dasar ilmu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, tunjuk rahmat. Ya. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lainnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah, penuh dengan keberkahan. Allah telah tegaskan ini kitab penuh dengan keberkahan. Tinggal kita berpikir gimana ngalap berkah dengan Al-Quran, gimana mencari berkah dari Allah pada kitab yang Allah katakan telah diberkahi ini. Maka caranya adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, membaca, mentadaburi, mengamalkannya. Karena kitab ini berkah. Kalau kita salah dalam mensikapinya, tidak akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Keberkahannya dari Allah. Ya, dan Al-Quran sebab keberkahan dari Allah yang sangat besar untuk dianugerahkan kepada kita. Tinggal kita cari tahu gimana caranya agar Allah memberkahi kita dengan Quran ini. Ya. Dan caranya adalah seperti yang Nabi SAW telah praktekkan, bagaimana beliau berinteraksi dengan Quran, membaca, mentadaburi, mengamalkannya. Adapun sekedar ditaruh di lemari, yang penting ada di rumah, nggak bakal ngusir syaitan. Ya, kita jangan kepengaruh sama film. Ya, ngusir setan kita uber-uber pakai bawa Quran. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nabi suruh baca. Iqra'u suratul Baqarah. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra fihi suratul Baqarah. Baca tuh surat Al-Baqarah di rumah, karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Bukan cuma naruh di meja terus dengan perasaan, keyakinan, wah ini setan nggak bakal masuk karena ada Quran di sini. Dibaca sehingga keberkahan datang dari Allah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Jadi untuk dapat berkah dari Allah dengan Al-Quran ini, caranya harus benar. Di antaranya apa? Dibaca, tadaburi, diamalkan. Karena ini kita petunjuk. Apa artinya Al-Quran ada di dekat kita, ya, tapi kita nggak jalani, ya nggak dapat keberkahannya. Hidupnya susah terus, sengsara terus, buruk terus, jalannya gelap terus. Kenapa? Ya Al-Quran ada di depan, tapi dia nggak dapat keberkahannya. Kenapa? Karena nggak baca, tidak mentadaburi, apalagi ngamalin. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penulis juga menjelaskan di sini, ya, Allah berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu yang tadi kita jelaskan. Inilah Quran memberi petunjuk yang lebih lurus. Ya, maka manusia yang punya pemikiran-pemikiran yang katanya bagus, ya, berkesesuaian dengan realistis, ya, dan seterusnya. Gimana dengan pencipta? Pencipta manusia itu yang kita mengatakan bagus dan kagum. Bukankah pencipta pastinya lebih agung lagi, lebih kuasa lagi, lebih bagus lagi? Kenapa kita tinggalkan yang datang dari Rabbul Alamin? Bukan berarti terlarang kita untuk mengetahui apa yang ada pada manusia dari kebaikan-kebaikan, bukan. Tapi harusnya antusias dan tertariknya kita lebih lagi kepada Rabbul Alamin. Dan Allah telah tegaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna Al-Qur'an memberi petunjuk kepada petunjuk yang lebih lurus. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa.
kami turunkan Al-Quran yang ini merupakan syifa, obat. Maka Al-Quran itu obat. Bagi obat penyakit-penyakit yang sifatnya fisik, jasmani, wabil khusus penyakit hati yang sifatnya rohani. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penulis kemudian menjelaskan, ya, Al-Quran telah memerintahkan kita untuk mentadaburinya. Allah perintahkan kita di dalam firman-Nya untuk mentadaburi Al-Quran ini. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Memangnya mereka tidak mentadaburi Quran ya? Ini kan satu kalimat sindiran yang di dalamnya berisi perintah sekaligus menyinggung kalau kita tidak melaksanakan perintah itu. Kenapa emang Al-Quran nggak ditadaburi? Ada masalah apa dengan Quran? Kok nggak mau mentadaburinya? Salah Al-Quran. Kenapa ditinggalkan Al-Quran? Kenapa nggak ditadaburi? Masalahnya apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Ada salah apa dalam Al-Quran? Kok kalian lebih terpukau, tertarik dengan apa yang ada pada makhluk, tapi tidak pada apa yang datang dari Khalik? Kemudian Allah menjelaskan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Allah jelaskan, penjelasan memotivasi kita, kalau ini bukan dari Allah nih Quran, kalian akan dapatkan pertentangan yang sangat banyak. Berarti manusia betapapun membuat kita tertarik dan terpukau, akan banyak kontradiktif pernyataan-pernyataan mereka. Kesimpulan-kesimpulan mereka pasti nggak akan lurus dan sempurna. Di depan mereka ngomong A, belakangnya ngomong B. Di depan menyimpulkan A, hasil akhirnya belum tentu sama. Karena manusia nggak sempurna. Tapi Al-Quran dari Allah, tidak akan kalian dapatkan pertentangan di dalamnya. Kalaupun ada, nampak di penglihatan kalian, itu bertolak belakang, bukan Al-Qur'annya, tapi kaliannya yang belum bisa menempatkan, sehingga nampak itu seolah pertentangan. Karena ini juga ujian yang harus kita miliki. Dasarnya adalah iman ini datang dari Allah, gak mungkin saling bertabrakan. Kalau ada yang nampak seperti itu, kita dahulukan iman kita daripada apa yang menjadi pandangan dan kesimpulan kita. Karena ternyata para ulama menjelaskan, sebagai orang-orang yang paham dan mendalam tentang Al-Quran ini, mereka menjelaskan ayat ini gak bertentangan dengan ayat itu. Karena maksud ayat ini seperti ini, maksud ayat itu seperti itu. Dan itu dikuatkan dengan ini dan ini. Dalam hadis seperti ini, Nabi seperti itu. Jadi ini gak bertolak belakang. Hanya saja ada rincian yang belum kita dapatkan. Maka pastikan dulu, imani dulu. Al-Quran itu gak akan ada pertentangan satu dengan yang lainnya di dalamnya. Karena ini datang dari Allah yang telah menciptakan ini semua dengan teratur, tidak saling bertabrakan. Lihat diri kita, lihat bagaimana posisi keadaan tubuh kita, yang luar dan yang dalam. Bukankah berada pada keadaan yang presisi? Siapa pencipta kita? Allah. Dan Al-Quran dari siapa? Allah. Sebagaimana kita juga presisi, kitabnya juga pasti seperti itu. Karena sama-sama datang dari Allah. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa kalian tidak mau mentadabbur Al-Quran? Al-Quran itu kitab yang lurus. Kalian gak akan bingung dan tersesat. Karena dia dari Allah. Kalau bukan dari Allah, ya wajar saja membuat kalian jadi bingung. Wajar saja membuat kalian jadi bertanya-tanya, kok begini? Tapi ini datang dari Allah. Apa alasan kalian menjauhi dan tidak mau mentadaburi Al-Quran? Ya.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Allah juga berfirman dalam surah Muhammad. Tadi dalam surah Nisa ayat 82. Dalam surah Muhammad Allah berfirman ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa sih mereka tidak mentadaburkan Quran? Apakah karena di hati mereka itu ada gemboknya, tertutup sehingga enggan dan segan serta merasa gersang dengan mentadaburi Quran? Itukah masalahnya? Jadi masalahnya adalah hati kita. Karena kalau hati ini terbuka, benar-benar membuka untuk bersikap insaf, bersikap adil, tanpa keberpihakan, jujur, dan membuka hati itu, akan dapatkan petunjuk itu, akan dapatkan hidayah itu, kebenaran itu. Dan banyak buktinya dari orang-orang yang benar-benar pengen benar, cari kebenaran, pengen tahu kebenaran, padahal mereka tadinya berada pada keyakinan yang berbeda, keadaan yang berbeda. Tapi ketika mereka emang orang yang jujur dari awal, pengen cari benar, di awal langkah salah jalan, nemuin Quran, mereka langsung berubah. Mereka langsung mengikuti Quran karena mereka jujur untuk kebenaran. Tapi orang-orang yang sudah mengunci dulu hatinya, gak mau dan gak peduli, gimana dia bisa punya ketertarikan untuk Quran? Dia sendiri menutup dirinya dari Al-Quran. Hadirin, kan banyak di zaman sekarang, terutama orang-orang yang cerdas akalnya dan gak punya tekanan-tekanan dan kepentingan kecuali emang pengen benar. Dia baca Quran, beriman. Ya, dari dahulu zaman Nabi SAW. Ya, Salman Al-Farisi jauh jaraknya dari Nabi. Dia dari Iran, sekarang Iran. Nabi SAW di Mekah atau di Madinah. Bulanan kalau mau ngadakin perjalanan. Dia sampai terombang-ambing, jadi budak, terlempar sana lempar sini, pengen cari benar. Allah sampaikan juga kepada kebenaran. Kalau jujur, benar membuka diri, akan dapat juga. Makanya kata Allah, kenapa mereka gak mau tadaburi Quran? Apakah di hatinya ada gemboknya sehingga enggan untuk mentadaburi Al-Quran? Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Terakhir, ya, sedikit beredar atau kita banyak ada opini atau pernyataan kalau kita tuh orang Islam, terutama orang umum, gak boleh baca Quran sendirian, mentadaburi Al-Quran sendirian, ntar keliru, ntar salah persepsi. Ini adalah tipu daya syaitan yang akhirnya menjauhkan dan membuat takut sebagian kaum muslimin untuk baca Quran, mentadaburi, membaca artinya, memahaminya. Itu gak benar seperti itu. Al-Quran bukan monopoli orang alim untuk boleh dan bisa mengetahuinya. Al-Quran kitab buat kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjadikan seluruh manusia Allah ajak, bukan hanya orang beriman. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti kan yang berimannya, yang kafirnya, semua ini Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, ini telah datang pada kalian Al-Quran, peringatan dari Allah. Ya Allah ajak semua manusia. Terus ada orang yang membatasi dan menakut-nakuti sebagian kaum muslimin, jangan baca Quran sendirian, nggak boleh tadabburi sendirian, membaca artinya sendirian, jangan, nanti salah paham. Wah, ini nggak benar. Ya, ini adalah tipu daya syaitan. Karena Al-Quran bukan monopoli ustadz, orang alim, bukan. Dibuat semua. Hanya saja memang kita perlu tahu diri.
Hal-hal yang kita belum sampai dan tidak mengerti, tanya kepada ahlinya. Baca kitab tafsir dari para ulama yang memang muktamad, yang terpercaya, yang thiqah, yang dipercaya keilmuan dan disiplin ilmunya, yang mumpuni dalam ilmu ini. Jangan simpulin sendirian untuk hal-hal yang kita sulit atau masih belum bisa memahami. Tapi secara umum Al-Quran itu mudah untuk dipahami untuk orang-orang yang intelektualnya tinggi ataupun di bawah itu. Didatang dari Rabbul Alamin yang tahu keadaan kita dan tingkatan-tingkatan intelektual kita. Dan Allah tidak katakan, wahai orang pintar ini ayo. Enggak, semua manusia. Yang tentunya orang-orang yang katanya memiliki kecerdasan, tentu mereka lebih tercela lagi kalau nggak mau mentadaburi Al-Quran. Sudah lo lebihkan dari sarananya itu, tapi nggak manfaatkan. Tapi kita yang mungkin merasa kita kurang pintar, jangan segan dan enggan untuk mentadaburi Al-Quran. Karena Allah SWT tidak pernah membatasi untuk itu. Karena Al-Quran berisi apa-apa yang mudah untuk kita pahami, untuk kita cerna. Ya, wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Sejatinya masih banyak lagi penjelasan penulis di sini tentang Al-Quran, di mana yang diinginkan adalah selain membacanya juga mentadaburi dan mengamalkannya. Beliau jelaskan di sini beberapa keterangan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam yang menjelaskan motivasi ya untuk kita mentadaburi dan mengamalkan, dan celaan dan ancaman bagi mereka yang meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran. Tapi semoga apa yang bisa kita jelaskan dengan waktu yang terbatas ini membuka diri kita, memberikan penjelasan, tunjuk dari Allah SWT, sehingga menggerakkan kita untuk mempelajari, mentadaburi dan berusaha mengamalkan kitab Allah SWT ini. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, judul dari kitab yang tadi disebut di awal itu kitab tentang zikir dan doa Ya. Oleh Syekh Abdul Razak. Oke. Kemudian Al-Fatir ayat berapa Ustaz yang dirujuk tadi? Di awal Di awal 29 dan 30. 29 dan 30. Iya. Kemudian kosakata mentadaburi, Ustaz. Iya, Pak. Kita kan sering dengar itu ya di kajian-kajian. Iya. Jadi kita baca, kita mentadaburi, Iya. kita amalkan. Maksudnya apa ya? Iya. Kan kita sudah sering baca tafsir. Iya. Iya. Apa makna atau terjemahan mungkin dalam bahasa Indonesia Iya. mentadaburi. Jadi feeling saya kok setiap kajian, setiap ustaz dalam konteks mentadaburi, ketika mereka memberikan ilustrasi dari ayat-ayat Al-Quran, itu beda-beda, Ustaz. Ilustrasi maksudnya ilustrasi dikaitkan dengan kejadian-kejadian sehari-hari di dalam kehidupan ini gitu ya. Itu beda-beda gitu, Ustaz. Sehingga menimbulkan kesan wah ini tergantung siapa yang mentadaburi gitu ya. Itu dulu, Ustaz. Ya. Ya. Ya, tentu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan tadabbur, ya? Berkata Syekh Sulaiman As-Sunaidi tentang tadabbur, tadabburul Quran huwa tafahum ma'ani al-fadhihi wa tafakkur fima tadullu alaihi ayatuhu
mutabaqatan wa ma dakhala fi dhimniha wa ma la tatimmu tilkal ma'ani illa bihi. Yang dinamakan tadabbur Quran adalah berusaha untuk memahami makna lafaz yang datang dari Al-Quran itu, ya, merenungkan, memikirkan apa yang ditunjukkan dari setiap ayat, ya, yang datang, apa yang menjadi kandungannya, dan apa-apa yang terkait dengan makna tersebut yang tegak, ya, memenuhi maksud dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dimaksud dengan tadabbur. Intinya sederhananya, tadabbur itu adalah berusaha untuk memahami apa yang ada, ya, dari perintah, khobar, larangan. Kalau khobar adalah tentu dengan kita meyakininya, perintah dengan kita tahu itu diperintahkan untuk dilaksanakan, larangan kita paham ini sifatnya terlarang, bentuknya pelarangan untuk kita tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan tadabbur, ya. Adapun seperti yang Bapak tadi sebutkan, ya, ternyata ada pernyataan yang nampak kontradiktif, ya kan, dari sebagian pembicara tentang satu ayat Al-Quran. Kenapa adanya kontradiktif ini? Kontradiktif itu tentunya pastinya untuk kita imani bukan dari Al-Quran, tapi dari yang menyampaikan dan menyimpulkan itu, ya. Nah, terus bagaimana kita mensikapi itu? Kan seperti itu. Bagaimana kita kok kayaknya bawain Quran juga, cuman hasil akhirnya beda. Kan seperti itu, Pak. Ya. Maka yang paling sederhana atau diantara tips yang untuk kita ketahui, diantara perkara yang paling jelas menjelaskan Quran adalah sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah dikatakan oleh Aisyah, kanat khuluquhul Quran, perilaku Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau ada perbedaan kontradiktif dari sumber pembicara, yang satu membawa ayat Quran, yang satu baca Al-Quran tapi kesimpulannya berbeda, coba lihat mana yang berkesesuaian. Ada contohnya dari Nabi, dari apa yang disimpulkan. Karena Nabi itu Allah utus bukan sekedar untuk menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran, tapi Nabi juga sebagai mempraktekkan apa yang dimaui oleh Quran. Sehingga kalau ada orang yang bilang gak ada tuh di Quran perintah untuk ngerjain sholat 5 waktu, ini orang paling bodoh, gak ngerti Quran. Nih Nabi Muhammad yang turun Quran kepadanya sholatnya 5 waktu. Jadi kalau dibilang gak ada, lo yang kagak ngerti. Lo lebih paham mana dari Nabi yang mulia alaihi salam? Kan gitu. Dia kan bawa-bawa Quran tuh, gak ada tuh di Quran tuh sholat 5 waktu tuh katanya. Bukan gak ada, lo yang kagak ngerti. Lo bukan orang Arab, gak ngerti penunjukan bahasa Arab. Sederhananya buat kita nih umat, agar tidak bingung dengan orang-orang yang pandai membuat retorika, lihat gimana yang datang dari Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah, kerjain sholat, gak ada tuh di Quran praktek sholat, gak ada. Takbir ngangkat tangan, ruku kayak gimana, sujud kayak gimana, gak ada dalam Quran. Sehingga itu menimbulkan banyak persepsi kan. Ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begitu. Kok ustadz ini sama-sama mentafsirkan atau ngejelasin perintah sholat, tapi ngejelasinnya sholat cuma 3 waktu, sholat begini-begini cara-caranya. Yang satu lagi ngejelasin 5 waktu dan begini, kok beda. Kita bingung, padahal dua-duanya katanya sedang membicarakan perintah Allah ngerjain sholat. Nah, mudahnya kita sebagai orang umum seperti kita, seperti ini, seperti saya juga, lihat mana yang contoh Nabi yang mana. Nabi ngerjain yang mana? 5 apa 3? Nabi seumur hidupnya sholat terus, apa pernah sesekali gak sholat? Itu paling mudah, ya, untuk kita tahu mana yang lebih dekat kepada kebenaran.
Dan Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, mengingatkan kita, Pak, ya, ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, memelintir, ya, dan menyimpulkan Quran ya menurut kemauan dia, bukan ingin cari kebenaran. Kalau dia ingin cari kebenaran, dia buang dulu hawa nafsunya, kesimpulan dia lihat dulu Quran, baru dia simpulin. Ada orang-orang yang dia sebetulnya udah punya kesimpulan, terus cari-cari ayat mencocokkan kesimpulan dia. Ini yang kebanyakan kesesatan dari situ. Kalau yang ingin cari benar, dia kosongin dulu dirinya. Dia nggak ada nggak ada beban dulu, nggak ada kepentingan dulu. Dia lihat, baru dia tahu, oh iya ini saya yakin ini. Nah, Allah telah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Imran di awal-awal itu ayat 7, ada orang-orang yang memang hatinya tuh sakit, yang dia itu ngikutin ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang nampak masih samar untuk kepentingan dia, untuk penyakit dan kesesatan yang ada sama dirinya. Dia gunain ayat itu. Allah berfirman, ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit, mereka ngikuti apa yang samar itu tanpa mendalami lagi kejelasannya, dan mereka memaknainya sesuai dengan apa yang menjadi penyakit dalam hatinya, ya. Padahal mereka nggak punya ilmu untuk itu. Disiplin ilmu tentang ilmu Quran yang nggak ada, disiplin ilmu tentang praktek Quran nggak ada, yaitu dari hadis. Nabi yang SAW nggak punya, literatur bahasa Arab juga nggak ngerti. Gimana mau paham Quran dengan baik dan bisa menyimpulkan benar? Beda dengan orang-orang yang umum, misalnya memang cari kebenaran. Dia baca Quran, dia tahu petunjuk-petunjuknya karena memang nggak ada kepentingan di situ. Sama orang-orang yang udah ada kepentingan, hawa nafsunya, dicari-cari ayat untuk mencocokkan kepentingan hawa nafsunya itu. Nah, perkara yang paling ringan dan mudah untuk kita bisa deteksi, lihat bagaimana sunnah Nabi SAW. Lihat gimana yang datang dari Nabi. Lihat mana yang lebih tepat, berkesesuaian dengan apa yang datang dari Rasulullah. Itu dia. Ya, itu dia. Ya. Ini hadirin dan dimuliakan Allah, mudahnya itu. Ya, belum lagi kalau kita belajar ilmu disiplin Quran. Kita belajar bahasa Arab. Kita jadi tahu, oh, kok begitu? Setahu saya ini literatur kosakata bahasa Arabnya bukan itu maksudnya. Kan ada standarnya. Quran diturunkan dengan bahasa Arab, berarti bahasa itu punya peran untuk kita memahami Al-Quran. Itu bahasa Indonesianya ada, bahasa Indonesia kita ada namanya hiperbola, ya kan? Ada tuh, saya lupa dulu pelajaran sekolah, ya, waktu SMK tuh ada gaya bahasa hiperbola ini kan ada susu. Bahasa Arab lebih dalam, lebih banyak lagi, Pak. Ada majasnya, ada banyak. Ya, kalau kita bisa kuasai itu, kita ngerti nih mana yang benar, mana yang enggak. Yang ini di atas dasar disiplin ilmu, ini mah ngaco, cuman retorika doang yang dibuat-buat. Kita tahu dari bahasa Arabnya. Ilmu usul Qur'annya kita tahu, ilmu bahasa Arabnya kita tahu. Ya. Belum lagi ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu tentang usul, dasar fikih kita tahu. Sehingga yang datang dari Al-Quran berupa perintah, bobot hukumnya apa? Bobot hukumnya ini wajib, sunat, makruh, halal, haram. Itu jadi tahu. Kan diukur dari situ. Jadi ada ilmu alatnya. Sehingga para ulama kenapa bisa mengatakan halal, haram, mubah, wajib, sunat. Itu kesimpulan ada jalannya, ada modalnya, nggak sekedar ngomong. Nah, banyak orang ya yang memang dia udah punya kepentingan, punya keyakinan, punya kesesatan dulu. Menurut dia kayaknya begini.
lihat di Quran, oh kayaknya cocok nih, pas nih, dibawa. Gitu. Seperti misalnya ada orang bawain firman Allah, karena dia udah punya keyakinan dulu, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, ya kan? Ada nabi lagi dan seorang itu bisa jadi nabi setelah Muhammad, kan gitu. Dia udah punya keyakinan tuh. Quran gak ada yang tegas untuk menyatakan dan pastinya membenarkan apa yang dia katakan. Tapi ada ayat yang memang bisa dipelintir. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu khatam nabiyyin. Khataman nabiyyin. Wah, Muhammad khatam. Khatam bisa bermakna cincin, bisa bermakna penghujung, ya, yang menutup, ya, para nabi, bisa beberapa makna. Tapi karena dia udah punya kesesatan, dia ambil makna yang Muhammad itu bukan nabi terakhir, dia cuman nabi yang paling unggul, yang paling tinggi, yang paling istimewa, tapi bukan nabi terakhir. Sehingga ada lagi nabi setelah Muhammad, ya nggak apa-apa, kita yakini, kita ikuti. Karena Muhammad bukan nabi terakhir. Mereka bawain ayat itu. Wa khataman nabiyyin. Memang khatam itu bisa bermakna beberapa makna. Tapi apa makna yang dimau? Apa makna yang dimaksud? Apa yang diinginkan oleh Allah? Itu kan yang harus kita simpulkan. Bukan apa yang kita mau. Apa yang kita simpulkan, kita bawa ayat Allah. Salah kayak gitu. Ya. Khatam yang dimaksud adalah nabi penutup, yang menguatkan itu semua. Untuk maksud dan makna ini datang sejumlah hadis Nabi. La nabiyya ba'di, Nabi SAW bersabda, nggak ada lagi nabi setelahku. Sabda Nabi ini udah nggak bisa diotak-atik udah. Kita mau memahami itu sebagai nabi yang unggul istimewa, gimana dengan sabda Nabi ini? Hancur itu kesesatan sehancur-hancurnya. Karena ada hadis Nabi yang sahih, beliau mengatakan tentang dirinya, wa ana khataman nabiyyin, aku nabi yang khatam, la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelahku. Ini penutup nabi. Itu mana yang benar dari ayat itu? Nah, itu contohnya, Pak. Nah, Al-Qur'an bisa dipergunakan seperti itu karena tadi di awal sudah kita sebutkan, dia kan berisi tentang petunjuk-petunjuk umum, rumusan dasar, mengarah ke cabang yang mana orang-orang yang punya kesesatan bisa membawa ke hawa nafsunya. Tapi kalau kita mengerti dan paham disiplin ilmu dan meyakini Muhammad itu adalah terjemah dan praktek Quran, insya Allah kita akan tahu jalan selamat. Memang gak ada di Quran tata cara sholat kayak gitu. Apakah berarti kita sholat boleh guling-gulingan? Nabi Muhammad ngajarin sholat subuh 2 rakaat, gak ada di Quran. Zuhur 4 rakaat, mana ada di Quran? Gak ada. Terus orang yang subuh 2 rakaat salah semua. Yang subuh 4 rakaat salah semua tuh, karena gak ada di Quran. Dari mana kita tahu itu semua? Kalau itu benar, dari Nabi SAW. Beliaulah praktek Quran itu. Kalau ada orang yang nyeleneh, subuh 6 lah, ya kan? Akan mudah kita mendeteksi ini orang parah. Tapi dia bawa ayat-ayat Quran. Quran gak ada tuh. Yang penting kan baik. Lah, kalau ukurannya hanya semata-mata pertimbangan baik menurut mata kita, selesai udah, gak usah lagi kita bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Karena setelah itu kita gak butuh Rasul untuk kita praktekkan agama ini. Kalau semuanya tolak ukurnya adalah niat baik. Karena semua bisa beretorika. Menurut saya subuh itu baiknya 1 karena kita masih ngantuk. Menurut saya baiknya subuh ntar aja jam 9-an habis sarapan. Semua bisa beretorika. Ya, terus gimana yang benar? Habis agama kita kalau kayak gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau nggak ada lagi, ya. Untuk para
Tips mentadabbur Al-Quran pertama, kita baca, kalau nggak ada kitab tafsir, baca terjemahan yang sudah dilegalisasi sama Departemen Agama. Ya, khususnya terjemahan yang kerjasama Departemen Agama kita dengan pemerintah Arab Saudi itu, ya, itu bagus terjemahannya, diterjemahkan oleh para ahli dari Indonesia dan dari sana. Ya, mereka bergabung sehingga menerjemahkan terjemahan yang bagus sekali. Ya, itu para ahli bahasa Indonesianya, ahli bahasa Arabnya. Jadi bukan hanya ahli bahasa Arab, tapi ahli bahasa Indonesia. Karena ahli bahasa ini juga harus diarahkan oleh yang punya bahasa, kan gitu. Sehingga bisa mudah dipahami oleh kita-kita yang berbahasa Indonesia. Itu ada sejumlah ahli tuh berkumpul tuh. Ada belasan tuh di situ. Ya, nah, terjemahan itu ada Depak gitu. Ya, kerjasama sama pemerintah Arab Saudi. Di situ banyak ahli-ahli, di depan itu disebutkan siapa penerjemahnya, staf ahlinya siapa aja. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin meningkat lagi, maka baca kitab-kitab tafsir yang muktamad, kitab tafsir yang terpercaya. Ya, kitab tafsir yang terpercaya yang direkomendasikan para ulama adalah kitab tafsir yang mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, sabda Nabi, praktek Nabi. Kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan riwayat dari sahabat tentang makna Quran itu. Nah, itu susunan literaturnya yang paling terbaik dalam memahami Quran. Karena tentu Quran saling mentafsirkan. Quran dengan hadis mentafsirkan juga. Sahabat lebih paham Quran daripada kita karena dia melihat langsung prakteknya dan ambil langsung dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Nah, kitab tafsir yang mu'tamad, yang metodenya seperti itu, diantaranya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Imam Tabari, ya. Kalau untuk makna yang mudah, ya tafsir muyassar, tafsir mudah secara makna, itu ada juga, ya. Walhal ini kalau kita mau meningkat, ya, agar kita tahu, oh ini ada asbabun nuzulnya ini, ya. Dan para ulama banyak lagi ya sebetulnya yang kontemporer juga buat kitab tafsir secara ilmiah, sehingga kita tuh terarah. Yang ngaco-ngaco biasanya nggak ilmiah, nggak ada landasannya dari Al-Quran yang menguatkan statement dia, nggak ada landasannya dari hadis, bahkan bertolak belakang, apalagi dari para sahabat. Gunain ayat untuk kepentingan hawa nafsunya sendiri, dan itu banyak, ya. Yang mengatakan ada Nabi Islam Muhammad juga pakai Quran. Ya, tapi itu jadi pelajaran buat kita. Oh, memang mungkin dia tidak menginginkan kebaikan, kesesatan. Ada dulu pemahaman, baru cari-cari ayat, mencocok-cocoki. Ya, adapun yang benar kita harusnya fair dulu. Benar-benar ingin petunjuk, lihat bagaimana dari Al-Quran, baru kita bisa memahaminya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu. Saya kira ini dulu yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak kesempatannya, ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.